Pemirsa, sejumlah fasilitas umum dan fasilitas negara rusak buntut aksi massa beberapa hari terakhir. Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa aspirasi rakyat didengar, tapi juga menandaskan bahwa para perusuh akan ditindak tegas. Mengapa tindakan tegas diperlukan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Beginilah kondisi kerusakan stasiun MRT Istora Mandiri pasca aksi rusuh buntut meninggalnya pengemudi ojek online Avan Kurniawan. Kaca-kaca tampak pecah. Di dalam stasiun, barang berserakan. Area stasiun dipasangi garis hitam kuning karena petugas kebersihan masih membersihkan kaca dan abu. Gerbang tol Penjompongan juga tak luput dari pengerusakan oleh orang tak dikenal. Seluruh fasilitas di gerbang tol tersebut hangus terbakar. Tak ada satupun yang tersisa, mulai dari atap hingga pintu tol. Total ada 7 gerbang tol yang dibakar massa saat aksi demo di Jakarta Jumat kemarin. Gedung Negara Gerahadi juga turut menjadi sasaran amukan orang tak dikenal. Saat ini bangunan cagar budaya tersebut hanya menyisakan puing bangunan. Tanpa area ruang kerja wakil gubernur serta ruang pers hanya tinggal kerangka. Atap gedung, jendela, dan pintu rusak parah. Meski begitu, kondisi di Gedung Gerahadi sudah kondusif. Sejumlah halte bus Transjakarta pada Minggu pagi mulai dibersihkan petugas. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat juga dikerahkan untuk proses pembersihan. Proses pembersihan dilakukan dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi dari petugas Gulkarmat yang turut dikerahkan. Pemprov Jakarta mencatat 6 halte dibakar, diantaranya halte Polda Metro Jaya, halte Senen Toyota Rangga, hingga halte Bundaran Senayan. Pemirsa, pasca aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Seperti halte Transjakarta yang menyebabkan tidak beroperasi sementara. Namun kini beroperasi secara perlahan dan juga berkala melihat kondisi dan juga situasi terkini. Untuk halte Transjakarta yang mulai beroperasi misalnya di Koridor 1 yang melayani rute Blok M Kota, kemudian juga Koridor 3 yang melayani Kalideres hingga Monas, kemudian Koridor 4 yang melayani ke Pulau Gadung hingga Galunggung, kemudian juga rute-rute lainnya seperti rute 1E, 1Q, kemudian 8E dan juga 8D. Namun hal ini masih terus diupdate, apabila kondisinya ini kondusif maka akan dilanjutkan, namun apabila tidak maka akan ditutup sementara. Nah, untuk informasi lengkapnya atau resminya akan diupdate oleh Transjakarta, dapat dilihat oleh masyarakat melalui media sosialnya. Sementara untuk halte-halte yang mengalami kerusakan, misalnya halte Bundaran Senayan dan juga halte Polda Metro Jaya ini tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan. Sehingga masyarakat yang biasa melewati halte-halte tersebut diminta untuk mencari halte alternatif lainnya dan juga tidak dapat digunakan hingga saat ini dan juga dapat digunakan apabila perbaikan sudah selesai. Sementara itu, sampai saat ini pemerintah Provinsi Jakarta juga menerapkan kebijakan tarif gratis untuk transportasi umum seperti Transjakarta dan juga MRT Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai 30 Agustus sampai dengan 7 September 2025. Hal ini juga beriringan dengan proses perbaikan yang masih terus dilakukan untuk fasilitas umum yang terdampak dari aksi demonstrasi. Dari Jakarta, Devi Syafira, Febri Septian, Metro TV. Bukan hanya di Jakarta, sejumlah kerusakan fasilitas umum juga terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya gedung DPRD Kabupaten dan Kota Cirebon mengalami kerusakan parah imbas aksi demonstrasi. Saat ini kondisinya masih porak-poranda, hampir seluruh ruangan rusak parah, mulai dari ruang rapat utama hingga ruangan fraksi-fraksi. Kaca jendela pecah, meja dan bangku juga tampak porak-poranda. Sementara gedung DPRD Jawa Barat saat ini kondisinya sudah kondusif. Warga mulai beraktivitas seperti biasanya. Hal serupa juga terlihat di kawasan Jalan Cikapayang atau Jalan Dago. Fasilitas umum yang rusak telah dibersihkan. Warga yang berolahraga di kawasan tersebut juga sudah mulai ramai. Di Surabaya, puluhan pengemudi ojek online membersihkan sejumlah pos polisi yang dibakar orang tak dikenal saat aksi unjuk rasa di Surabaya kemarin. Aksi bersih-bersih pos polisi ini dilakukan di sepanjang jalan protokol di Surabaya. Beberapa lokasi yang dibersihkan diantaranya pos polisi Taman Pelangi,
pos kebun binatang Surabaya, dan pos polisi di Taman Bungkul. Tak hanya puing-puing bangunan, mereka juga mengecat ulang tembok bangunan yang hangus terbakar. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap fasilitas umum. Mereka berharap ke depannya aksi demonstrasi berjalan damai. Pasca demo rusuh, Presiden Prabowo Subianto bertemu pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu siang. Usai pertemuan, Presiden Prabowo Subianto bersama 8 pimpinan partai politik menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi politik yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah. Pada pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu sore, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah pandangan bersama, mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat, hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa. Presiden Prabowo menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat yang murni dari masyarakat, sesuai konstitusi dan aturan internasional. Namun Presiden Prabowo menegaskan, jika tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan tidak dapat ditoleransi. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Sejumlah tokoh menyerukan perdamaian dan meminta masyarakat untuk menenangkan diri. Saya atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia menghimbau masyarakat agar dapat mengendalikan diri. Saya ingin mengajak kepada segenap masyarakat untuk menenangkan keadaan bersama-sama. Saya menghimbau agar umat, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. Selain perusakan fasilitas umum, juga terjadi perusakan aset-aset pribadi, baik milik anggota DPR maupun kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam hal ini, Presiden Prabowo meminta aparat bertindak setegas-tegasnya atas kejadian perusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Presiden benar bahwa aksi anarkis yang merusak fasilitas umum dan fasilitas pribadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tindakan tegas harus diambil agar ke depan tidak ada lagi aksi perusak dan penjara yang mengatasnamakan aksi unjuk rasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.